Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami kau ingatkan untuk tidak terpaku terikat kepada ritus, kepada cara, tapi terpaku pada pribadi Yesus yang menjadi tujuan hidup kami. Bantu kami untuk mendaki Gunung Karmel, ke puncak Karmel, Yesus Kristus sendiri. Dengan tekun, dengan sabar, dengan askese, dengan faham yang benar. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, Yesus mau membenarkan, memperbaiki apa makna Sabat. Sabat itu bukan hukum, bukan peraturan yang melarang A, melarang B, melarang C dan D. Tapi Sabat itu adalah perjumpaan istirahat bersama Tuhan. Melihat segala sesuatu dalam kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat ciptaannya ini. Demikian juga sahabat, kita bergaul dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, kita cinta, kita menyukai doa, menyukai keheningan, menyukai situasi di mana kita bisa melihat Tuhan itu bekerja dengan besar. Seperti Magnificat Maria, aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah juru selamatku, sebab ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan Tuhan bagiku. Itu makna sahabat. Jadi para saudara, kita jangan terpaku pada ritus. Kita jangan terpaku pada cara. Jangan terpaku pada liturgi, cara-cara liturgi, tetapi berjumpa dengan pribadi yang sedang kita sembah, puji, muliakan. Pribadi Yesus itulah yang menjadi puncak Gunung Karmel. Maka kita ketika naik ke puncak itu harus mempersiapkan pikiran kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehendak kita. Kita mempunyai pengertian, pikiran kita harus cerdas, harus jelas, harus penuh hikmat. Mengerti tentang kebenaran keselamatan. Hati kita harus punya semangat, punya gairah untuk menyeimbangkan segala nafsu-nafsu tubuh dan raga kita, untuk tidak mudah terikat dan terpikat ya, dalam perjalanan menuju puncak Gunung Karmel itu. Tidak terpaku pada bunga-bunga indah di sekitar lembah atau di bukit-bukit, atau keindahan di tengah perjalanan itu, tetapi kita diajak naik ke puncak, karsa, kehendak, membara. Ketika jatuh bangun lagi, terus karsa kita harus diperbaiki. Dan jadi pikiran, cipta, roso, hati dan karsa harus semakin ditingkatkan supaya kita bisa mendaki Gunung Karmel. Mendaki itu harus bisa mengosongkan diri, tidak terikat. Jadi lepaskan segala sesuatu supaya kita bisa mengangkat ke atas. Itulah kalau kita lihat dalam pribadi Yesus demikian. Jadi kita dalam perjalanan itu, dalam ritus-ritus itu memang perlu, tetapi tidak terlalu penting. Karena saat ini kita justru ingin berjumpa dengan Yesus di atas gunung seperti Petrus, Yakobus dan Yohanes, di mana mereka bertemu dengan kemuliaan Kristus yang begitu luar biasa. Ya, nah itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Semoga kita semua tidak lagi, sekali lagi, artinya sangat terikat ya kepada ritus-ritus, tetapi kepada pribadi yang mau kita tuju. Jadi kalau kita mendaki gunung itu sudah ada roh kita tuh, sudah tondi perbadian Roh Kudus itu sudah ada, dan kita diberi kekuatan mendaki gunung itu. Dan kalau Sabtu itu adalah Sabtu persembahan diri kita kepada Tuhan lewat Bunda Maria, itu kita berjalan bersama Bunda Maria menuju puncak gunung, menuju puncak putranya sendiri. Jadi sudah ada dalam diri kita semangat untuk mencari dan menggali terus. Ada. Ya, maka kita perlu wajib untuk terus-menerus mengubah cara kita mengenali pikiran kita, membaca, merenungkan kitab suci supaya kita mengerti apa yang sebetulnya yang Tuhan kehendaki, dan kita bergaul dalam kitab suci, bergaul dengan Yesus. Membaca kitab suci, mengerti hati Tuhan dalam diri kita. Ya. Yang mendorong kita untuk terus melangkah, tidak putus asa. Itu semua adalah bagian dari proses untuk mendaki puncak Gunung Karmel. Ya, maka sebagai Karmelit, sebagai Santo Yohanes dari Salib mengatakan todo nada, segala-galanya atau tidak sama sekali.
Ya, kita tidak boleh terikat kepada apapun juga, pada harta, kepada diri kita sendiri, kepada doa, bahkan kepada doa, bahkan kepada kepada pengalaman akan Allah. Kita harus melangkah dan terus melangkah, harus terus berjalan naik ke atas. Jadi tidak cukup kita hanya mempelajari orang kudus Karmel, Teresa Avila, Yohanes dari Salib, tapi harus bukan hanya itu, mereka hanya guide, hanya panduan untuk sampai ke sana. Kita udah punya jalan ke sana. Jalan ini baik, jalankan. Jalan Karmel itu baik, jalankan. Tapi perjumpaan terus-menerus dengan Yesus, dan kita mohon rahmat itu. Meskipun tidak selalu mudah. Semoga sekali lagi kita tidak terpaku pada hukum, pada peraturan. Meskipun tetap penting, perlu disiplin. Tetap ada disiplin, ada waktu, ada saat di mana kita bisa bergaul dengan Tuhan. Maka kita harus pertama-tama yang harus kita miliki adalah kecintaan kita untuk berdoa. Ada cintakah di situ? Atau letakkan cinta pada berdoa. Letakkan cinta juga pada waktu kita meditasi sebentar. 5-10 menit setiap hari. Kecintaan kita untuk mencari Tuhan. Mendaki gunung Tuhan. Aku mencari Engkau dalam kidung agung. Kutanyakan pada rumput, kutanyakan pada bunga. Tidak ada. Itulah. Jadi kita kerinduan ya ada dalam hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Semoga Anda yang mendengarkan video ini mencintai, ada kerinduan dalam hati Anda. Bukan hanya yang saya omongkan ini hanya sekedar guide, sekedar panduan, tapi Anda sendiri bergaul dengan Yesus, ya, berjumpa dengan Yesus. Dan untuk berjumpa dengan Yesus kita belajar mengosongkan diri, ya. Kalau SD dulu kita dicekoi, dikasih makan, dibimbing, dan setelah SMP kita semakin harus mandiri juga. Ya, artinya kita harus ada hal-hal yang dulu menyenangkan, sekarang tidak lagi. Nah, itu tanda bahwa kita diajak untuk lebih tinggi. Ketika kita berdoa, doa kita tidak dikabulkan, itu juga tanda bahwa kita harus menyerahkan kepada Yesus, mempersembahkan kepada Yesus, mengizinkan Dia sekarang berkuasa atas hidupku. Semoga kita tidak terpaku pada hukum, peraturan, dan segala ritus, tapi pada pribadi Yesus. Semoga Anda, kita semua diberi roh untuk berjumpa dengan Yesus. Sekecil apapun pengalaman sederhana sekalipun. Dan kita tetap mengosongkan diri. Seandainya tidak ada pengalaman itu, tetap dengan berpacu, tetap dengan berjalan. Tuhan memberkati Anda semua. Sehingga bagi Anda yang sakit, menderita, diberi kesembuhan dan perlindungan dan penghiburan dari Bunda Maria, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.